Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Jamil, mahasiswa pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Ingin menjelaskan metode pembelajaran yang saya gunakan. Metode pengajaran yang saya gunakan menggunakan metode saintifik, yaitu pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik. Tujuannya dirancang untuk agar peserta didik dapat aktif secara mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan seperti mengamati, merumuskan masalah, dan mengajukan atau merumuskan hipotesisnya. Oke, adapun untuk materinya, yang pertama, di sini saya menjelaskan jenis-jenis komponen instalasi listrik. Yang pertama itu kabel penghantar, di mana pada kabel penghantar itu ada beberapa lapisan, yaitu plastik jaket, metallic shield, dielectric insulator, dan center core. Selanjutnya yaitu kabel NIA. Biasanya kabel NIA 1,5 mm digunakan untuk instalasi yang menggunakan PVC atau pipa. Dan adapun untuk kabel NIM digunakan untuk instalasi listrik rumah, gedung, atau sistem tenaga. Bedanya kabel NIM dengan NIA, yaitu kabel NIM ini inti dalamnya itu 3 buah tembaga dan 3 lapisan isolasi atau PVC-nya. Yang selanjutnya itu kabel NIY, memiliki lapisan isolasi PVC, biasanya warna hitam, dipergunakan untuk instalasi bawah tanah dan memiliki lapisan isolasi yang lebih kuat dari NIM dan NIA tersebut tadi. Biayanya juga lebih mahal. Ini untuk standar kabel, ya sudah kita ketahui semua bahwa standar kabel di Indonesia itu harus SNI. Untuk pengaman pada sambungan ada yang dimaksud dengan roll isolator dan ada yang dimaksud dengan lasdop untuk pengaman sambungan agar tidak merusak isolasi. Nah, untuk saklar di sini terbagi macam-macam, yaitu saklar tunggal, saklar deret, saklar 2 kutub, saklar hotel atau tukar yang bisa dimatikan dari 2 arah. Yang kelima itu saklar silang. Dan yang keenam itu ada yang juga namanya saklar silang 3. Nah, untuk pengaplikasian saklar hotel itu kan umumnya saklar tukar, berarti memerlukan dua saklar dan 1 lampu untuk uji cobanya. Untuk gambar rangkaiannya seperti ini. Apabila saklar yang di bawah tangga tadi dihidupkan, yang ini, maka lampu akan menyala, dan apabila saklar yang di atas dimatikan, maka lampu akan berhenti. Tapi ketika dinyalakan kembali, ditekan kembali, lampu akan menyala. Prinsipnya tertukar, makanya disebut saklar tukar. Untuk instalasi kabelnya seperti ini. Nah, untuk stop kontak terbagi beberapa jenis, yaitu stop kontak biasa,
Ada stop kontak dengan hubung bawah tanah, ada juga stop kontak tahan air atau WD, ada juga stop kontak khusus AC. Untuk kotak sambung terdiri dari beberapa jenis, yaitu cabang 1 atau inbow DOS. Nah, untuk cabang 2 ini biasa disebut track DOS. Nah, untuk yang ketiga, yang 3 cabang itu disebut T-DOS. Dan yang keempat itu 4 cabang disebut cruise DOS. Adapun untuk perlengkapan hubung bagi atau PHB-nya menggunakan sekring. Seperti ini gambarnya. Untuk keterangan pada gambar yang pertama itu tuas aktuator operasi on off-nya, yang kedua mekanisme aktuator, yang ketiga kotak penghubung, yang keempat terminal input atau outputnya, yang kelima itu batang bimetal, yang keenam itu plat penahan atau penyalur busur apinya, yang ketujuh solenoid atau trip coil, yang kedelapan yaitu kisi-kisi pemadam busur apinya. Untuk pipa dan kelengkapan, pipa dan fungsinya berfungsi sebagai tempat dilaluinya kabel sekaligus sebagai pelindung kabel tersebut. Yang kedua itu menggunakan pipa maka instalasi akan jadi lebih rapi dan lebih baik. Yang ketiga, jenis pipa yang dipakai instalasi yaitu pipa union atau pipa besi. Sekarang jarang dipakai ini. Untuk yang sering sekarang yaitu pipa paralon atau PVC. Pemasangannya yaitu ditanam. Kalau ditanam disebut dengan inbow. Biasanya digunakan untuk dinding tembok. Yang kedua, menempel pada dinding atau outbow dengan cara diklem menggunakan klem. Untuk perlengkapan pipa, yang pertama itu sambungan lengkung atau box, yang kedua klem, yang ketiga itu sambungan memanjang. Untuk material kecil bantu, yang pertama itu lasdop, digunakan sebagai penutup sambungan kawat yang ada di atas plafon dan di dalam dos. Pita isolasi atau isolation tape digunakan untuk mengisolasi sambungan kawat sebelum ditutup dengan lasdop. Sengkang atau klem digunakan untuk menjepit pipa PVC yang menempel pada dinding atau pada plafon. Benang digunakan untuk mengikat benang pada roll isolator dan sambungan kawat. Paku dipergunakan untuk memasang dos, menjepit pipa PVC pada instalasi. Dan benang digunakan untuk mengikat benang pada roll isolator, sambungan kawat. Dan kabel snur dipergunakan untuk memasang lampu yang digunakan fitting gantung. Dimmer switch untuk mengatur kuat penerangan dan lain sebagainya. Nah, untuk fitting berfungsi sebagai tempat memasang atau menempatkan bola lampu. Bola lampu dinyalakan dan dipadamkan, maka fitting dihubungkan dengan saklar. Bagian-bagian atau bahan fitting yang pertama itu isolasi pada bagian luarnya, biasanya terbuat dari ebonit, porselin atau backlit. Yang untuk penghantarnya pada bagian dalam yang dihubungkan dengan hantaran fasa dan hantaran netral. Fitting ini biasanya dipakai dipasang di roset kayu untuk instalasi yang ditanam.
Jenis-jenis fitting terdiri dari fitting langit-langit atau fitting tempel yang dipasang pada langit atau plafon. Yang kedua itu fitting gantung, adalah fitting yang pemasangannya digantungkan pada fitting langit-langit. Dan fitting kedap air atau WD adalah fitting yang tidak dapat kemasukan air. Bagian dalamnya biasanya dipasang di tempat lembab dan kemungkinan terjadi percikan air, misalnya kamar mandi, serambi luar kamar kecil dan lain-lain. Pemasangannya untuk fitting langit-langit, pemasangannya dengan bahan tambahan roset kayu agar fitting terpasang kuat. Yang kedua, untuk fitting gantung, pemasangannya ditambah dengan kabel snur yang ada tali pengikat atau penguatnya. Jarak lampu ke tanah dapat diatur sesuai keinginan. Untuk fitting kedap air, pemasangannya ditambah dengan pipa pada ujung barulir sehingga bisa masuk ke dalam fitting tersebut. Saya jelaskan sedikit untuk standar kabel. Untuk mengetahui apakah kabel-kabel tersebut memenuhi standar dan ketentuan teknik kelistrikan SNI, SPLN, SI, LMK atau JIS dan lain sebagainya, dapat diketahui dari tulisan yang tertera pada lapisan isolasi tersebut. Nah, perlu Anda ketahui, di pasaran banyak beredar atau dijual material peralatan listrik yang tidak memenuhi standar, sebagaimana disebutkan di atas, dengan memplesetkan nama standar, misalnya LMK menjadi LME, SNI diubah menjadi SMI dan sebagainya. Nah, untuk isolasinya biasanya isolasi pada instalasi rumah biasa disebut isolasi plastik atau selulose tape, dipakai pada sambungan konduktor sebelum ditutup dengan lasdop. Yang kedua, roll isolator, dipakai untuk hantaran jika akan direntangkan sehingga dapat tegang dan rapi. Dipasangkan pada tarikan yang tidak menggunakan pipa dan terletak di atas plafon. Roll isolator dibuat dari bahan keramik atau plastik. Ya, seperti ini. Ini namanya roll isolator, dan ini ya seperti topi ulang tahun disebut dengan lasdop atau tutup lasdop. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.